Baik, terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan 10 lembaga non-struktural yang sudah ditetapkan oleh Presiden untuk diintegrasikan kepada kementerian yang berkaitan. Jadi ke-10 ini tugas fungsinya tidak hilang, tetapi akan diintegrasikan kepada kementerian dan lembaga yang bersesuaian. Mengapa? Karena memang secara umum pengintegrasian ini atau pembubaran dan sekaligus juga dilakukan dengan pengintegrasian kepada kementerian dan lembaga yang berkesesuaian karena kita melakukan setelah kita lakukan pengkajian ada beberapa tugas fungsi yang memang bersesuaian dengan kementerian dan lembaga yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan keterpaduan integrasi dan koherensi kebijakan. Yang keempat adalah untuk mewujudkan efisiensi birokrasi dalam program-program pembangunan. Yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, adalah untuk penataan kembali penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan. Ada 10 lembaga non-struktural yang berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2020 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah Dewan Riset Nasional yang akan tugas fungsinya akan diintegrasikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dewan Riset ini tentu saja sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memang fungsi kelembagaan, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah riset dan inovasi akan dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua adalah Badan Ketahanan Pangan yang akan diintegrasikan kepada Kementerian Pertanian. Saat ini posisi ketahanan pangan sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu dalam rangka untuk koherensi kebijakan dan kemudahan di dalam optimalisasi peningkatan kinerja, maka Dewan Ketahanan Pangan akan selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Yang berikutnya adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura, karena akan terkait dengan dua kementerian, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, fungsi daripada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura akan dialihkan kepada Kementerian PUPR dan yang berkaitan dengan masalah kepelabuhanan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu saja dalam rangka keterpaduan, integrasi, dan koherensi kebijakan dengan bidang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan. Yang keempat adalah Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan akan diintegrasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga karena memang fungsi tersebut merupakan fungsi pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kelima adalah Komisi Pengawasan Haji Indonesia. Komisi Pengawasan Haji Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang. Namun demikian Perpres mengenai Komisi Pengawasan Haji Indonesia masih berlaku. Oleh karena itu sekaligus juga ini mencabut Perpres untuk pengaturan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia. Selanjutnya yang ke-6 adalah Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang diintegrasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mohon maaf tadi yang Komisi Pengawas Haji Nasional diintegrasikan kepada Kementerian Agama yang akan dilaksanakan oleh Dirjen mengenai yang melaksanakan fungsi haji. Kemudian Komite Ekonomi dan Industri Nasional akan diintegrasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena memang tugasnya sangat-sangat berkaitan dengan bidang koordinasi bidang perekonomian. Yang keempat adalah Badan Pertimbangan Telekomunikasi akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan ini sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang dengan undang-undang telekomunikasi, tetapi Perpresnya masih belum dicabut. Ini sekaligus juga mencabut Perpres yang berkaitan dengan masalah Badan Pertimbangan Telekomunikasi. Selanjutnya adalah Komisi Nasional Lanjut Usia. Saat ini komisi ini dilaksanakan oleh fungsinya sudah tidak ada lagi, artinya bahwa sudah
tidak ada lagi komisioner yang melaksanakan fungsi di Komisi Nasional Lanjut Usia, dan saat ini fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Oleh karena itu akan dikembalikan kepada atau diintegrasikan kepada Kementerian Sosial. Yang berikutnya adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia yang tentu saja akan diintegrasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengingat Kementerian Olahraga juga akan saat ini melaksanakan fungsi olahraga prestasi, bukan hanya olahraga amatir, dan ini saat ini sudah menjadi salah satu tugas dari kedeputian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang terakhir adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia akan diintegrasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan saat ini memang ketuanya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika supaya agar terjadi koherensi, keterpaduan dan koherensi kebijakan. Secara umum sudah dilakukan, kami melakukan pengkajian, dan dari aspek anggaran tidak terlalu signifikan, karena memang titik beratnya memang kepada bagaimana kita melakukan efisiensi di dalam kewenangan untuk masing-masing instansi pemerintah. Akibat pembubaran ini, anggaran negara potensi penghematannya sekitar 227 miliar untuk per tahun untuk keseluruhan dari 10 lembaga non-struktural tersebut. Demikian Bapak Menteri yang saya sampaikan. Demikian dasar daripada kenapa pemerintah lewat Kepres membubarkan 10 lembaga ini. Memang Kementerian Pan-RB sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas keberadaan seluruh lembaga-lembaga. Oleh karena itu ke depan dimungkinkan untuk bisa diajukan kembali pengintegrasian LNS ke dalam kementerian lembaga yang bersesuaian. Hal tersebut juga memperhatikan strategi daripada Bapak Presiden lewat visi misi beliau dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Nah, saya kira reformasi birokrasi tadi tidak semata-mata dari aspek kelembagaannya saja, tidak semata-mata dari aspek menyederhanakan birokrasi saja, tapi intinya, endingnya untuk memudahkan perizinan investasi, sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan dengan DPR. Yang kedua juga berkaitan dengan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang tumpang tindih, yang double ini saya kira bisa diintegrasikan. Nah, ini juga merupakan bagian daripada roadmap reformasi birokrasi, termasuk mengenai CPNS, rekrutmen, sistem merit, dan sebagainya. Saya persilakan Pak Sesmen untuk menjelaskan mengenai agenda roadmap secara umum yang sedang dipersiapkan oleh Pan-RB dengan paguyuban dalam rangka menjabarkan visi misi Bapak Presiden yang kami mentargetkan setidaknya paling lambat pertengahan tahun depan secara keseluruhan ini sudah bisa diselesaikan. Untuk jabatan struktural ke fungsional, tahap pertama kami menginginkan Desember ini bisa selesai, kemudian yang lain-lain untuk menyempurnakan dengan sistem penggajiannya, dengan tata kerjanya, efektivitas birokrasinya, mempercepat proses kerja birokrasi. Saya kira di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID juga ini sudah dipersiapkan roadmap reformasi birokrasi. Saya silakan Pak Sesmen. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Menpan, Bu Deputi Kelembagaan. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap 5 tahun sekali pemerintah menerbitkan rencana pembangunan jangka menengah ya secara nasional, dan sebagai penjabarannya Kementerian Pan dan RB menyusun roadmap reformasi birokrasi nasional 2020-2024 ya. Intinya adalah upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Ya, karena kita tidak ada pilihan lain kecuali kita harus dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka Pak Presiden atau pemerintah sangat menyadari tanpa birokrasi yang baik, tanpa birokrasi yang berkualitas, kita tidak akan mampu bersaing melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, menarik investasi, dan lain-lain. Sehingga berbagai upaya telah dituangkan di dalam roadmap reformasi birokrasi nasional dalam bentuk peraturan Menteri Pan dan RB
yang akan menjadi rujukan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi di instansinya masing-masing. Di samping juga ini menjadi rujukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam melaksanakan reformasi birokrasi ke depan. Intinya reformasi birokrasi itu ada 3 pilar. Pertama adalah masalah kelembagaan. Masalah kelembagaan yang lincah, yang efisien, yang efektif. Ini tadi sudah disampaikan Pak Menpan, langkah berkelanjutan untuk melakukan penataan kelembagaan, penyederhanaan birokrasi. Ini adalah langkah awal ya. Jadi tadi Pak Menpan sudah menyampaikan ini tidak berhenti di sini. Kementerian PAN terus mengkaji lembaga-lembaga mana saja, tidak hanya LNS, termasuk kementerian dan lembaga akan dievaluasi, akan dioptimalkan, ditata kembali sesuai dengan kebutuhan. Kedua adalah bisnis proses atau tata laksana. Ya, kita juga melakukan proses-proses penyederhanaan bisnis proses, baik hubungan antar pemerintahan maupun di dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, lebih cepat, lebih berkualitas, dan hubungan antar pemerintahan jadi lebih efektif dan lebih efisien di dalam penyelenggaraannya. Salah satu wujudnya adalah dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan cara ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi antara pusat, daerah, antar instansi pusat bisa terselenggara dengan transparan, akuntabel, dan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah itu semua harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Ya, upaya-upaya untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional, lebih berintegritas, dan selanjutnya merupakan prioritas dalam reformasi birokrasi dalam 5 tahun ke depan. Ya. Mulai dari perencanaan, kita ingin memastikan di dalam perencanaan SDM itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ya, pertama adalah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Jadi perencanaan itu harus, perencanaan kebutuhan SDM harus didasarkan pada satu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Kemudian rekrutmen ASN diselenggarakan dengan sangat transparan, terbuka, bebas korupsi. Kita ingin memastikan bahwa yang masuk ke dalam ASN adalah benar-benar ASN yang berkualitas, yang profesional, yang kompeten, yang bisa dibina untuk membangun birokrasi Indonesia ke depan. Ya, salah satunya kita menggunakan sistem CAT system yang boleh dibilang sudah tidak mungkin lagi diintervensi. Jadi zero KKN di dalam proses penerimaan pegawai. Kemudian di dalam pengembangan SDM, kita juga akan mengembangkan sistem-sistem yang lebih modern, lebih kekinian, sesuai dengan suasana milenial yang sebagian besar ASN sekarang ini adalah generasi milenial. Kita akan tinggalkan diklat-diklat yang konvensional, yang tatap muka di dalam kelas dan lain-lain. Kita akan mengoptimalkan sistem pembelajaran online, sistem pembelajaran di tempat kerja, dan kita akan mengembangkan apa yang namanya corporate university. Dengan cara itu kita ingin menjamin ASN-ASN kita makin kompeten dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita juga mengembangkan manajemen talenta. Ya, kita ingin memastikan bahwa talent-talent terbaik yang masuk ke dalam ASN, dan begitu masuk ke dalam ASN kita bina sedemikian rupa sehingga talent-talent terbaiklah yang nanti akan menduduki tempat-tempat posisi strategis di dalam pemerintahan. Tadi Pak Menpan juga sudah menyampaikan kita juga melakukan reformasi sistem penggajian dan sistem pensiun yang kita tahu bahwa tanpa perbaikan kesejahteraan ASN tidak mungkin kita menuntut kinerja ASN semaksimal mungkin. Jadi kita ada keseimbangan. Di satu sisi memperbaiki kinerja, menuntut kinerja, tapi pada waktu yang bersamaan kita juga memperhatikan kesejahteraan ASN sehingga pada saat ASN aktif maupun sampai pensiun, ASN kita relatif dalam kesejahteraan yang lebih baik. Nah, dengan semua ini yang kita lakukan, kita harapkan bisa dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 tahun, birokrasi kita bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain, sehingga bisa melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, melayani publik dengan baik
Dan itulah yang kita sebut sebagai birokrasi berkelas dunia. Demikian, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Demikian teman-teman sekalian, secara umum menjelaskan mengenai dasar pertimbangan membubarkan lembaga-lembaga mulai era 2014-2019 sampai di 2020, termasuk urgensi dasar pertimbangan dan sebagainya, demi efektivitas efisien yang endingnya mempercepat pelayanan, memperpendek jalur birokrasi, mempercepat perizinan, termasuk tadi juga bagian daripada roadmap kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu visi misi Bapak Jokowi, apalagi sudah diputuskan Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya adalah tadi mempercepat pelayanan publik dan mempercepat perizinan. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih.